Yang paling berkesan pengalaman itu adalah berhasil membawa Papua juara umum di Peparnas 16 2021 Papua. Itu pengalaman yang mungkin saya tidak akan bisa lupakan seumur hidup saya. Prestasi itulah yang saya bawa untuk Papua. Cinta dan kasih sayang saya besar untuk NPC, untuk atlet-atlet berkebutuhan khusus yang ada di Papua ini. Ingin dibangun training camp untuk atlet-atlet disabilitas. Ya, saya ingin ada perhatian pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Mari kita bangun supaya tempat itu bisa kita jadikan mereka tempat training camp untuk mereka berlatih. Kembali lagi dengan saya Poppy Sokota, kali ini menghadirkan sosok yang memang tidak asing lagi untuk Provinsi Papua. Nah, ada seorang sosok yang sudah 2 periode memimpin yang namanya National Paralympic Committee Indonesia atau NPC Provinsi Papua. Ini Bapak Haji Jayakusuma. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Pak Jayakusuma. Siap. Kok bisa ya Bapak sampai di Papua, ini ceritanya gimana nih awalnya dulu? Baik. Ya, silakan. Terima kasih. Jadi saya datang ke Papua itu pada saat saya usia 2 tahun. Oh, dari 2 tahun. Wah. Orang tua lebih duluan ke sini tahun 65. Sudahlah. Ya. Jadi di kampung sana susah kehidupan. Susah kehidupan itu sehingga itu membuat orang tua atau ayah ini pergi merantau mencari sesuap nasi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, orang tua lebih duluan di sini tahun 65. Iya. Pekerjaannya itu apa? Ke Sarmi. Naik kapal kayu pergi bikin minyak. Oke. Minyak goreng itu. Iya. Nah, itu. Tapi mungkin karena beliau sudah dari tahun 65 di sini, akhirnya kita belum datang juga. Beliau duluan ke sini. Iya. Nah, dipanggillah kita, keluarga, ibu dan saya dan ada kakak satu untuk datang merantau. Waktu itu usia 2 tahun, naik kapal laut yang muatannya itu sapi, barang-barang, Iya. pokoknya itu. Karena memang kelebihan daripada kita punya orang tua ini kan pedagang saja. Jadi sudah berubah haluan lagi, jualan-jualan rokok, terus jualan kacang goreng yang dipakai pasir gorengnya Pasir, itu. ya. Nah itu, saya juga dulu ikut jualan, waktu itu masih sekolah SD kelas 2. Ini SD-nya di mana Pak? SD Tanah Hitam, Oke. SD Impres Kampung Baru Tanah Hitam. Nah, saya mengalami nasib ini di kelas 3. Begitu Pak. Saya kena tumbangan pohon. Ceritanya bagaimana saat itu Bapak? Bisa Waktu itu saya lagi ngaji. Iya. Diperintahkan guru untuk ke kebun, bersihkan kebun. Iya. Ya, ada teman satu dia potong pohon kelor. Iya. Pohon kelor itu kan berat batangnya, satu kali kena parang itu langsung jatuh. Dia sambar saya di sini. Oke. Sudah, hari itu saya tidak bisa berdiri lagi. Kemudian untuk berobat ke dokter tidak ada biaya. Akhirnya Bapak pasrah saja kondisi seperti itu? Sudah 3 bulan itu di rumah itu, rumah panggung. Iya. Hanya terseok-seok begitu, jalan dengan pantat itu. Jadi seandainya waktu itu orang tua mumpuni, punya uang, berarti bisa dilakukan tindakan? Belum ada kesiapan itu juga, belum terlalu maju. Kita juga bingung di mana mau bawa kemana. Jadi di rumah saya diurut pakai urut-urut kampung itu, tapi kan tidak bisa karena apa ya, susah ya. Kayak orang yang ahli betul baru Iya. ditambah dengan obat dokter juga. Nah, itulah perjalanan itu. Ya, kelas 3 kena musibah seperti ini. Tapi Akhirnya tetap sekolah Pak? itu tetap sekolah. Tetap sekolah. Tetap sekolah, tapi malu. Iya. Malu karena apa ya? Ya, teman-teman Iya. teman-teman gitu. Jadi saya kadang-kala tidak mau sekolah, tapi karena tekanan orang tua harus kamu sekolah. Ya, sudah sekolah membawa. Jadi tetap sekolah sampai selesai sudah pokoknya. Tapi Bapak dengan kondisi yang ada, jadi teman-teman Pak Jaya ini memang mengalami juga. Tapi ini kecelakaan yang dialami Iya. waktu usia Sekitar 7 tahun. 7 tahun. Dan memang diakui memang kondisi ekonomi keluarga, sehingga memang harus
tidak bisa tertangani secara medis saat itu dengan kondisi juga Iya. keadaan di mana tempat tinggal waktu Betul. itu. Nah, ada rasa malu dan minder dari Pak Jaya sendiri. Tapi Iya. dengan dorongan orang tua untuk tetap bisa. Iya, malu, minder dari teman-teman itu. Ya sekolah, aduh saya sudah tidak mau sekolah, tapi karena itu tadi orang tua jelaskan kamu nanti kalau besar apa, begini saja kak. Iya. Ya orang tua ya tidak menginginkan anaknya begini kan, gitu. Iya. Ya dengan semangat. Ada sempat frustasi dari Pak Jaya sendiri Iya. waktu itu? Iya, tidak mau sekolah kan frustasi dengan adanya seperti ini, teman-teman semua ya mungkin mereka lihat ada perubahan jalan. Biasanya kan di Iya, kelas 1 kan saya sehat, Iya. tapi tiba-tiba seperti itu. Ya, tidak. Akhirnya sampai saat ini seperti itu. Terus ada titik di mana Pak Jaya yakin ya, tidak. Oh saya tidak boleh tetap terpuruk dengan pemahaman, dengan apa yang menimpa pada saya, tetapi saya harus bangkit. Saya menjalani kehidupan saja, pasrah dengan keadaan yang ada. Iya. Tapi saya berpikir, bisakah seperti saya nanti ini kerja Iya, iya. dengan adanya keterbatasan begini? Itu yang terpikir terus karena itu yang memacu semangat untuk sekolah kan. Sekolah itu supaya dapat kerja kan begitu, berharap begitu. Iya. Tapi saya jalani saja. Kadang-kala paling setengah mati saya di sekolah kalau olahraga. Semua bisa menikmati Iya, teman-teman. menyaingi teman-teman yang normal. Iya. Kita ambil nilai lari. Iya. Saya ikut lari dengan keadaan seperti ini. Iya. Jadi itu yang terbersih terus. Aduh, saya tidak bisa ini, tapi saya harus berusaha bisa. Tapi prestasi lain waktu di sekolah bagaimana Pak Ya, Jaya? semakin lama semakin saya prestasi semakin bagus ya. Waktu itu kan saya di sekolah menengah ekonomi atas Negeri Kota Raja Jayapura, prestasi saya bagus, nilai-nilai saya bagus. Kalau saya di soal-soal perhitungan bagus ya, perhitungan kan seperti waktu itu kan saya jurusannya di SMEA itu permodalan dan perkreditan koperasi. Sempat mewakili sekolah ikut jadah Shermat ya, akhirnya ketemu di final sesama teman sekolah sendiri. Nah, ketika Pak Jaya mulai ada di panggung-panggung seperti itu, Ya. apakah ini percaya dirinya sudah mulai Sudah. nampak? Iya. Melupakan apa yang terjadi nih? Iya. Jadi saya orangnya begitu. Saya jalanin hidup ini bagaimana supaya saya bisa bersikap bersama dengan teman-teman yang normal kan gitu. Karena ini semakin lama semakin tumbuh besar tuh. Saya lihat juga keadaan. Tapi saya pada saat mau masuk di NPC ini itu tidak mau sebenarnya. Karena mengurus orang kita malu, masih perasaan malu masih ada. Iya. Oke. Saya 3 bulan dikejar sama Pak Ketua yang almarhum ini untuk masuk bergabung. Tapi akhirnya setelah saya diajak jalan ke sana, ke sini, lihat teman-teman sudah berkumpul yang begitu-begitu, timbul rasa ini. Timbul rasa ini untuk bergabung dengan Dora. Akhirnya saya pilih masuk. Masuk di pengurus pertama itu wakil ketua itu. Ya, belum tampil langsung. Belum, Iya. wakil ketua pengurus di langsung. Tetapi di wakil ketua itu saya lebih dominan tampil karena ya ibaratnya waktu itu saya juga sudah pernah lurah ya jadi. Nah ini kalau mencerita panjang bagaimana bekerja bisa bekerja gitu Iya. itu tidak di luar semua luar kita itu. Iya. Iya. Karena gitu. Bapak sempat lurah, kepala distrik juga. Kepala kan? distrik Boleh ya 2 ceritakan kali. sedikit, Pak? Ya, jadi tahun 89 saya memang tinggal di Tanah Hitam ya. Jadi calon pegawai itu di Kelurahan Asanos itu ya. Calon pegawai mulai dari calon pegawai 89, 90 PN. Kemudian juga 92, 93 sudah mulai diangkat jadi kepala urusan waktu itu masih Kabupaten Jayapura ya. Iya. Kepala urusan keuangan, kemudian juga kepala seksi pemerintahan, kemudian sekretaris lurah. Lurah. Dari lurah pindah 2007 jadi sekretaris camat. Sekretaris camat di Heram sana. Kemudian 3 tahun saya sekretaris camat, tahun 2011 diangkat jadi kepala distrik Heram. Itu saya jalani kurang lebih 10 tahun. 2018 saya pindah ke Jayapura Selatan sebagai camat lagi. Sampai 2021. 2021 penyelenggaraan Peparnas PON.
Nah, Peparnas PON ini saya dipindahkan ke Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menangani tadi itu, dipindahkan untuk menangani olahraga Peparnas namanya. Kebetulan kan ketua, jadi ya akhirnya Parnas. Baik. Ya. Berarti teman-teman, Pak Jaya Kusuma sebelumnya ini beberapa tanggung jawab yang beliau telah lakukan sebelum beranjak menjadi Ketua Umum NPC Provinsi Papua. Inspirasinya teman-teman nih, Iya. dari apa yang Pak Jaya alami sampai sekarang dengan segudang amanah yang diemban dari seorang Pak Jaya. Iya. Apakah Pak Jaya akan menyesali apa yang terjadi dengan kondisi fisik Pak Jaya? Oh Atau tidak, sekarang tidak pernah saya menyesali itu lagi. apa yang harus Pak Jaya sampaikan ke teman-teman di luar untuk meyakinkan mereka? Dengan keadaan yang terjadi seperti saya ini, Allah, Tuhan itu sudah menunjukkan sisi itu. Jadi bahwa kau itu sudah dalam keadaan seperti itu. Nanti akan Tuhan berikan kamu, ya toh, berikan kamu mungkin jalan yang terbaik untuk kamu di situ. Saya kalau tidak begini tidak mungkin saya jadi masuk di pengurus NPC. 2 periode lagi Pak Jaya. Tidak bisa jadi ketua juga. Iya, benar. Karena syarat untuk ketua kan harus disabilitas. Disabilitas. Ya, begitu. Jadi Tuhan itu sudah maksudnya mengatur jalannya itu. Iya. Kamu seperti ini, nanti kamu jadi Urus seperti lagi. itu. Lurus lagi. Iya, Ya. baik. Pak Jaya, ini Anda sudah terjun sebagai Ketua Umum NPC Provinsi Papua. Tugasnya apa saja nih Pak Jaya? Oh, berat. Tidak seperti yang di luar tahu ya Pak ya? Iya, berat. Boleh berbagi dengan kami Pak. Pertama-tama itu dengan ketidaksediaan segala fasilitas. Sarana prasarana. Sarana ya. prasarana di Jayapura ini sangat minim. Kemudian bagaimana membangun atlet-atlet ini ya supaya bisa semangat, bisa berlatih dengan tekun. Ya. Ini yang susah. Dari mana anggarannya? Dari mana mereka punya itu? Begitu. Dulu kita di bawah naungan KONI, ya toh, kan salah satu pemprov dulu, Ya. MPC, ya susah kita, susah mendapatkan dana itu. Tapi dengan kondisi yang katakanlah jatuh bangun, Pak Jaya bisa melakukan semua itu. Bisa, justru semangat itu timbul. Semangat itu timbul. Mungkin kalau saya mau berbicara, minta maaf kepada pemerintah kota, saya mau minta maaf karena apa? Fasilitas yang saya punya, mobil dinas misalnya waktu saya jadi camat, itu yang saya pakai untuk muat atlet. Pergi ke kolam renang misalnya, dorong-dorong ini, Agnes ini dorong. Pergi ke sana terdorong, latihan karena ada event toh? Ya. Ada event. Waktu di Samarinda itu kan kita 2000, bukan Samarinda, Palembang 2004 itu. Oke. Itu pertama, kita masih di bawah naungan KONI. Kita kirim berapa saja atlet? 27 orang. Tapi di situ kita ikut hanya atletik, renang, 2 itu saja kita bisa berada di urutan ke-11 di Indonesia. Ya. Nah, Teman itu, jalan. iya, itu semangat sudah mulai timbul. Oh, Iya. ternyata begini. Oke. Meskipun dengan keadaan keterbatasan. Hanya optimis dan nilai keyakinan bahwa memang ini. Iya. Nah, kemudian juga regulasi di pusat juga mereka berupaya untuk merubah itu bagaimana ya regulasi-regulasi. Jadi kita juga semangat karena pusat juga ada perhatian seperti itu merubah regulasi. Jadi yang selama ini ya tidak diperhatikan ya mereka bekerja di bagaimana menginfokan ke daerah-daerah kepada gubernur untuk supaya memperhatikan ini NPC. Sebenarnya dulu bukan NPC, BPOC namanya. Badan Pembinaan Olahraga Cacat. Tapi karena terlalu kasar ada kata cacat, Ya, betul. di nomenklaturnya dirubah jadi NPC. Oke. Pak Jaya, Anda sudah 2 periode nih. Ya, Apa saja yang memang Pak Jaya sudah lakukan selama kepemimpinan Pak Jaya? ya, yang paling ini berkesan adalah yang pertama pada saat saya memimpin itu 2016 yang Peparnas Jawa Barat ya. Nah, di situ mulai saya bawa pertama ini kontingen. Dan di situ kita
bisa meraih urutan kelima di Indonesia. Nah, dengan keterbatasan juga di situ. Tapi ada bentuk perhatian pemerintah daerah. Ya. Ini almarhum Lukas NMB selaku gubernur waktu itu perhatian ya, Perhatian yang karena ada. kita sampaikan seperti. Nah, di Medan kita di Bandung ya, kita urutan kelima di Indonesia. Pindah ke sini tuan rumah kan. Iya, betul. Ya 2021. Iya, Ya sebenarnya itu 2019 atau 2020 ya, karena Covid sehingga itu diundur ke 2021. Nah, pengalaman yang paling berkesan apakah ini atau ada lagi selama Yang kepemimpinan? paling berkesan pengalaman itu adalah berhasil membawa Papua juara umum di Peparnas 16 2021 Papua. Itu pengalaman yang mungkin saya tidak akan bisa lupakan seumur hidup saya. Prestasi itulah yang saya bawa untuk Papua. Iya. Ya, mengangkat harkat dan martabat anak-anak Papua yang berkebutuhan khusus. Sekarang atlet-atlet saya itu sudah pada punya mobil, punya rumah, Iya, karena benar. prestasi yang mereka cetak di ini tuan rumah kemarin di Peparnas Papua. Baik ya. Pak Jaya sendiri, artinya Anda pernah mengalami dan itulah adalah bagian daripada cerita pribadi. Dan sekarang Anda harus bagaimana bisa menyemangati mereka yang notabene butuh perhatian khusus. Ini Iya. bukan hal yang biasa-biasa saja. Iya. Iya. Apakah Betul. ya? Apakah ini akan menjadi mimpi atau kerinduan seorang Jaya Kusuma ke depannya seperti apa sih untuk NPC ini? Iya, jadi sebenarnya cinta dan kasih sayang saya besar untuk NPC, untuk atlet-atlet berkebutuhan khusus yang ada di Papua ini. Saya telah menyiapkan tanah 3 hektar. Pingin dibangun training camp untuk atlet-atlet disabilitas di Jayapura, di Holtekan sana. Ya, saya pingin ada perhatian pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Mari kita bangun supaya tempat itu bisa kita jadikan mereka tempat training camp untuk mereka berlatih gitu. Itu kerinduan saya sekali. Ya, kalau saya bisa membuat cendera mata untuk mereka, ya itu. Ya, dan ini mungkin harus kerja keras ya. Harus paling tidak ini untuk ketemu lobi-lobi di pusat ya, bagaimana supaya bisa dapat untuk ini. Karena di NPC pusat sendiri di Solo sudah mulai terbangun sekarang. Training campnya untuk atlet se-Indonesia disabilitas ada di Karanganyar itu. Artinya ini Pak Jaya menjadi suara hati Pak Jaya juga untuk perhatian semua pihak, terutama pemerintah daerah. Iya, semua. Ya, kalau mereka punya tempat training camp, mereka tidak perlu susah-susah. Penginapan kita siapkan di situ, venue kita siapkan di situ, dan berlatih di situ. Dan tidak menutup kemungkinan yang lain juga yang normal bisa saja di situ. Ini yang tidak ada kan sekarang kita ini. Ya. Apakah ini juga menjadi kendala untuk Pak Jaya dalam kepemimpinan atau membawa NPC? Iya, semuanya itu kita bisa berprestasi kalau disiapkan dana ya. Dan kemarin kita bisa juarin karena sokongan dana yang begitu besar dari Pak Gubernur kepada kami. Harus diakui kalau masih kurang perhatian pemerintah? Oh tidak. Tidak. Ya. Kepemimpinan almarhum Lukas NMB selaku gubernur sangat berinspirasi untuk kita atlet-atlet disabilitas. Karena adanya perhatian itu, maka kita tunjukkan kepada beliau bahwa atlet-atlet berkebutuhan khusus, atlet-atlet kita ini ingin membuktikan kepada Bapak Gubernur bahwa apa yang Bapak sudah berikan kita wujudkan dalam bentuk prestasi. Akhirnya bisa kita menjadi yang terbaik di tanah sendiri. Gitu. Baik, teman-teman, dari cerita yang menginspirasi kita semua, sosok Ketua Umum Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPC Provinsi Papua, Bapak Haji Jaya Kusuma ini, iya, ada mimpi kerinduan ke depannya untuk bagaimana menjembatani kemampuan yang sebenarnya dimiliki oleh anak-anak kita yang katakanlah disabilitas. Nah, kalau begitu Pak Jaya, apa suka duka selama Bapak memimpin ini Pak? Lebih banyak suka atau lebih banyak dukanya Pak? Lebih banyak dukanya. Lebih banyak dukanya. Tapi disimpan sendiri Pak atau? Iya, tidak perlu saya ceritakan itu karena yang paling aja, itu Pak. Saya kan dulu pegawai kan.
Nah, pegawai itu kan ada pemasukannya setiap bulan. Nah, kadangkala untuk membiayai atlet ini kan tidak ada biaya. Saya gadaikan sapu SK ke bank, terus keluar biaya mereka berangkat kejuaraan mungkin nasional. Ikut harus Itu ada dilakukan nama. dengan hati Pak Jaya sendiri. Betul. Karena mereka sudah merasa tertanam dalam diri. Tapi mereka pingin maju, pingin berprestasi. Itu kita harus angkat mereka. Dan tidak semua orang bisa melakukan seperti Pak Jaya. Iya. Berarti Pak Jaya benar-benar merasa terpanggil untuk tanggung jawab dan amanah ini ya Pak? Itu besar, Siap. besar sekali. Tanpa mereka tahu Pak yang dilakukan Pak Jaya ini? Oh, yang tahu itu tertentu orang. Bendara saya, karena dia tahu SK itu saya suruh dia bawa ke sana. Pakai ini. Resiko digadaikan SK ya SK. dari seorang Haji Jaya Kusuma untuk bisa Supaya memfasilitasi bagaimana menunjukkan kreativitas daripada anak-anak disabilitas, salah satunya dengan itu, sehingga mereka juga tidak kecewa Ya. ya dengan kondisi apa yang mereka alami. Baik, dan banyak duka yang dialami oleh Pak Jaya, namun beliau hanya menceritakan yang satu itu saja. Yang lainnya nanti ya bisa komentar setelah menonton perbincangan kami kali ini. Pak Jaya, di tengah kepenatan mengurus anak-anak, saudara-saudara yang notabene memiliki kemampuan yang sebenarnya mumpuni dan cuma memang butuh perhatian. Tingkat stres Bapak cukup tinggi, Pak? Iya. Lalu apa yang dilakukan untuk melepaskan sejenak itu, Pak? Ya, saya banyak komunikasi kembali. Ya. Sambil mengurus itu, ada event-event kita harus koordinasi keluar. Ya, kalau saya keluar mungkin agak ini sedikit lah di daerah. Ketemu dengan ketua pusat, ilmu-ilmu yang mereka dapat itu juga menangani atlet-atlet nasional bagaimana. Ya, saya sering berkoordinasi ke sana. Jadi di sana lebih lagi. Jadi itu jadi acuan buat saya di daerah gitu. Ya. Perhatian pokoknya pemerintah itu pada saat-saat itu sangat-sangat minim. Jadi sekarang sudah enak. Ya, tidak ada perbedaan antara normal dengan disabilitas. Iya, berprestasi dapat medali sama-sama, dapat bonus sama-sama. Presiden Jokowi. Itu. Baik, teman-teman dan Pak Jaya yang saat ini masih dalam perbincangan. Saya dengar Pak Jaya ini suka mancing karena memang suka makan ikan. Ini benar atau Betul. tidak? Kenapa, Betul. Pak? Saya sering kalau lagi ini penat, yang tadi dibilang gitu, sudah atlet-atlet sekarang saya ini kan yang di renang itu udah mumpuni kan, sudah punya motor motor laut ya dari hasil prestasi-prestasi mereka. Saya hanya pesan yang tinggal di laut itu, saya bilang kamu ajak bapak pergi mancing. Saya suka mancing. Dengan mereka sering pergi mancing sama-sama. Ada ketua MPC kota sekarang itu Marinus Melensiwe itu, ya paling sering. Dulu ada atlet lama juga. Jadi kita pakai boat yang mereka punya, motor laut itu pergi mancing sama-sama. Hasilnya banyak atau memang karena untuk cuma ya lepas? Tidak, memang betul-betul kita mencari juga, ya, gitu. mencari juga untuk gimana supaya pulang mungkin bisa ya, bagi-bagi atau keluarga. Hasilnya bagus. Yang penting makan ikan bagus. Siap. Nah, bisa satu kolbos penuh dalam 2 jam saja mungkin, 1 jam. Oke. Dan itu sudah langsung bisa memberikan rasa ya plong sebentar Iya, dari iya. rutinitas yang dilakukan. Juga kan kebersamaan. Bagaimana kita membawa mereka dalam suasana yang ternyata saya punya Pak Ketua ini juga bisa, saya semua bisa ya gitu. Ya, bisa saja dia kemana saja kita ajak bisa. Oh, soalnya itu yang menyebabkan mereka semangat. Oke. Gitu. Pak Jaya, bagaimana Anda memposisikan diri bukan sebagai ketua, tapi sebagai sahabat, sehingga banyak cerita daripada
teman-teman atlet ini merasa sangat memiliki seorang Pak Jaya, ketuanya luar biasa. Ini bagaimana sih pembawaan Bapak? Jadi kalau saya berpikir begini, jabatan itu hanya titipan. Mungkin jabatan ini terlepas, kita jadi masyarakat biasa. Jadi tidak usah menonjolkan jabatan itu dalam pergaulan ini. Rangkul mereka semua, kita sama-sama semua, kita sama-sama orang disabilitas. Yang kita sekarang, mari kita tunjukkan kekurangan kita, ya, untuk berprestasi supaya pemerintah daerah lihat perkembangan kita dan mereka akan perhitungan kita. Dan itu yang digenjot Pak Iya. Jaya terus ya. Baik, semua sekarang ini atlet ada berapa orang Pak Jaya? Kita persiapan untuk ke Medan sekarang, kemarin kan 280-an. 280 yang kita pakai di Parnas, Papua. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Karena apa? Pendanaan yang terbatas. Iya. Sehingga itu kita hanya mungkin bisa besok itu sekitar 150 atlet saja yang kita persiapkan. Baik. Teman-teman, kita akan akhiri perbincangan kita kali ini. Saya ingin Pak Jaya memberikan motivasi kepada seluruh generasi muda, terutama yang notabene adalah anak asli Papua, yang mungkin sebenarnya mengalami hal yang sama, disabilitas, belum terfasilitasi, dan sebenarnya ada rasa tidak percaya diri atau bahkan minder. Boleh Pak Jaya sampaikan? Iya, saya berpesan kepada ya adik-adik sekalian mungkin yang ada di daerah-daerah ya, juga orang tua yang memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus, jangan simpan mereka dalam rumah, keluarkan mereka, temui pengurus NPC di daerahnya. Kita akan lihat dan kita akan latih dia jadi orang yang berhasil. Ya, jangan simpan mereka dalam rumah. Dan orang tua jangan minder mempunyai anak yang seperti itu, ya. Tetapi kasih keluar dia, hubungkan dengan pengurus NPC atau langsung ke saya, ya kita akan belajar bersama untuk bagaimana supaya atlet ini bisa jadi atlet yang berprestasi, ya. Karena harapan untuk atlet yang seperti ini itu hanya satu, bagaimana orang menganggap dia bahwa itu dia mampu. Bukan keadaan terpuruk, tapi dia mampu. Ya, itu aja. Kalau dia merasa dalam dirinya bahwa dia sudah mampu, berarti dia sudah tidak merasa rendah, minder, ya, karena dia sudah tadi mampu membuktikan dirinya bahwa dia bisa. Seperti itu. Dan kalau misalnya yang ada di Jayapura ataupun daerah, memang setiap pengurus cabang ada. Ada. Terus nanti kalau misalnya mereka mau langsung tujuannya ke sini, diarahkan ke kantor, di alamatnya mana, boleh Bapak sampaikan? Oh, kalau di sini di provinsi kita ada di Jalan Abai Pantai Tanah Hitam, ya. Ya, Jalan Abai Pantai Tanah Hitam, di Sekretariat NPC Papua di Tanah Hitam, Kota Jayapura. Kemudian untuk di Kota Jayapura juga ada. Ini kan kita provinsi ya, level provinsi. Jadi level kota juga ada sekretariatnya, ada di Polimak, ya. Kemudian juga di daerah Biak, ya. Biak Numbi sudah kita lantik di sana. Kemudian juga Kerom sudah, ya. Kabupaten Jayapura sudah. Tinggal memang masih ada yang belum, ya. Masih ada yang belum, seperti di Sarmi, ya. Ambramo Tengah, Ambramo Raya, ya. Ini sekarang kemudian Yapen Waropen, ya, Supiori juga. Baik. Ya. Yang lain waktu pemekaran itu sudah ada terbentuk macam pegunungan, ya, Jayawijaya sudah, kemudian Tolikara sudah, ya, kemudian juga apalagi Mambramo Tengah sudah, tapi karena pemekaran akhirnya, ya, jadi masih ada sekitar 4 atau 5 kabupaten yang kita akan nanti kita kejar pembentukan NPC daerah. Pak Jaya sudah 2 periode, kan tidak mungkin 3 periode kan? Apa pesan Bapak harapan kepada pemimpin berikutnya yang mungkin saat ini Bapak belum lakukan? Ini pesan yang akan disampaikan Ya. pemimpin berikutnya. Jadi untuk pemerintah daerah, ya, pesan saya, karena pesta olahraga Peparnas ini sudah satu paket dengan PON. Kemudian ASEAN Para Games satu paket dengan ASEAN Games. Kemudian
Asian Games satu paket dengan Asian Para Games, dan Olimpiade satu paket dengan Paralimpiade. Semua sudah punya pesta olahraga masing-masing. Sehingga itu ya, tolong perhatikan ya, perhatikan atlet-atlet yang kita yang khususnya berkebutuhan khusus ini, supaya mereka juga bisa membawa nama Papua ini ya tersohor di dunia internasional ya. Saya sudah membawa atlet sampai pada tingkat ASEAN Para Games, tingkat Asia. Ya, renang, kemudian juga tenis meja, judo, itu pada tingkat Asia kita sudah, atlet Papua turut menyumbangkan medali. Yang terakhir adalah tingkat Olimpiade, tingkat dunia. Itu ada kita persiapkan untuk untuk judonya, ya. Ini masih harus ke mana cari poin dulu. Judo, kemudian masih judo dulu, yang lain belum. Nah, ini hasil dulu. Baik. Ya, prestasi atlet Papua sampai kancah internasional sudah lumayan. Ya. Ya, sudah tingkat Asia itu udah memberikan kontribusi yang baik kepada ya Indonesia ini, seperti itu. Oke. Iya. Pak Jaya, yang terakhir. Ya. Pak Jaya, satu kata atau satu kalimat yang menggambarkan NPC dan satu kalimat juga menggambarkan atau memotivasi khusus kepada disabilitas. Iya, bagi yang masuk di dalam kepengurusan NPC, ya, teman-teman semua yang menghimpun ya atlet-atlet disabilitas, saya berpesan bahwa kita harus bekerja dengan hati. Bagi orang yang tidak bekerja dengan hati di dalam organisasi ini, maka tidak usah masuk di dalam pengurusan NPC. Karena di sini lebih banyak membutuhkan perasaan, sentuhan, pengorbanan. Kalau mau mencari keuntungan di sini, tidak akan bisa. Ya, kamu bisa memiliki sesuatu kalau mencetak atlet-atlet 11 jadi berprestasi. Itu otomatis akan mengikuti kalian punya ini. Ya. Jadi mari ya yang terlibat semua di kepengurusan NPC, baik para pelatih juga semua, mari kita latih bersama atlet-atlet disabilitas kita ini. Dan untuk atlet-atlet disabilitas, kamu dengar apa kata pelatih. Kamu tekun berlatih, disiplin dalam berlatih. Karena dengan tekun, disiplin, maka semua itu bisa, apa yang kamu harapkan bisa terwujud. Ya. Kita ini semua sama di mata Tuhan, ya, yang membedakan keadaan kita saja. Tetapi kalau prestasi itu Tuhan sudah tunjuk, maka itu akan berhasil di situ. Oleh karena itu, jangan menghitung-hitung apa yang hilang dari dirimu, tapi hitunglah apa yang tersisa daripada dia. Oke, luar biasa closing statement dari Pak Haji Jaya Kusuma. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya serta motivasi yang bisa saat ini dibagi kepada semua kita. Terima kasih. Saya Poppy Sokota akhiri, sampai jumpa, nantikan kami dengan figur-figur lainnya memberikan motivasi kepada kita semua. Sampai jumpa, Kasumasa. Kasumasa.